Teman-teman, selamat datang di Kitab Ulangan. Saat duduk perkitab kita sekarang sudah masuk ke Kitab Ulangan. Kitab Ulangan ditulis oleh Musa sekitar tahun 1405 sebelum Masehi. Kitab Ulangan berisi amanat perpisahan Musa. Musa mengulas kembali dan memperbaharui perjanjian Allah dengan Israel untuk generasi baru Israel. Mereka berada pada akhir dari pengembaraan di padang gurun dan siap untuk masuk ke tanah Kanaan. Karena ini adalah merupakan generasi yang baru, Musa perlu menceritakan kembali perjanjian Tuhan, hukum Tuhan, dan juga kesetiaan Tuhan. Generasi baru Israel perlu mengerti hal ini, berkat yang menyertai ketaatan dan kutuk yang menyertai ketidaktaatan. Di pasal 1 ini, Musa menyinggung dua tempat. Yang pertama adalah Gunung Horeb dan yang kedua Kades Barnea. Jarak keduanya hanya 11 hari perjalanan saja. Nah, apakah yang terjadi di kedua tempat itu? Sehingga generasi baru Israel harus tahu. Horeb adalah nama yang digunakan di dalam kitab Ulangan untuk menyebut Gunung Sinai. Gunung tempat umat Allah berkumpul, mendengarkan suara Allah, melihat kehadiran Allah, berdoa, bersekutu dengan Allah, dan disinilah di Gunung Horeb ini Allah mengadakan perjanjian dengan umatnya. Jadi, Gunung Horeb berbicara tentang pengalaman khusus umat Allah mengalami kehadiran dan anugerah dari Allah. Sedangkan Kades Barnea adalah sebuah kota di mana Israel berkemah puluhan tahun sebelum ini. Sebuah tempat di mana Tuhan pertama kali memerintahkan Israel untuk masuk dan merebut tanah perjanjian. Jadi, Horeb berbicara tentang visi, sedangkan Kades berbicara tentang misi. Horeb berbicara tentang persekutuan yang indah dengan Tuhan, dan Kades berbicara tentang hadiahnya, berkat Allah, tanah perjanjian. Tetapi sayangnya, generasi tua Israel sebelumnya menolak misi ini. Mereka menolak untuk masuk ke tanah perjanjian, ya, karena mereka takut. Mereka takut kepada penduduk negeri yang sudah diserahkan Tuhan kepada mereka. Nah, penolakan ini kemudian berakhir dengan tragis, berakhir dengan sebuah penghukuman. Mereka harus mengembara di padang gurun selama 40 tahun, sampai semua generasi pemberontak ini habis di padang gurun kecuali Kaleb dan Yosua. Semua pengalaman masa lalu ini diceritakan kembali oleh Musa untuk diambil pelajarannya oleh generasi baru bangsa Israel. Nah, setidaknya ada dua pelajaran mengapa generasi tua Israel menolak untuk taat merebut tanah perjanjian. Yang pertama, mereka tergoda oleh kenikmatan Gunung Horeb. Di Horeb ada Tuhan. Di Horeb ada persekutuan dengan Tuhan. Di Horeb ada kehadiran Tuhan. Di Horeb Israel memiliki kehidupan yang tenang dan damai. Di Horeb tidak ada tantangan. Di Horeb tidak ada ujian. Beda jika mereka harus masuk ke tanah perjanjian. Mereka harus berperang. Mereka harus berjuang. Akan ada keringat dan darah dan air mata. Iman mereka dipertaruhkan. Walau hadiahnya nanti adalah tanah impian, tetapi kenikmatan zona nyaman membuat generasi tua Israel menolak untuk masuk ke tanah perjanjian. Nah, teman-teman, persekutuan kita dengan Tuhan sangatlah indah. Ibadah kita, doa kita adalah sangat indah, tetapi kita salah jika kita tidak mau bergerak menyongsong berkat Tuhan selepas kita bersekutu dengan Dia. Visi harus kemudian diikuti dengan misi. Jangan menjadi orang Kristen yang hanya beribadah, dan beribadah saja tanpa melayani Tuhan. Jangan kita menjadi orang Kristen yang hanya berdoa, dan berdoa saja tanpa terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Jangan hanya kita menjadi orang Kristen yang hanya menyembah Tuhan saja tanpa mempersembahkan jiwa bagi Tuhan. Jangan kita hanya menjadi orang Kristen yang hanya belajar firman Tuhan
tanpa menghidupi firman Tuhan. Visi harus dilanjutkan dengan misi. Keakraban kita dengan Tuhan harus menjadi penggerak roda pengabdian kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, generasi tua Israel pernah melakukan kesalahan dalam menjalankan misi. Mereka menjalankan misi tanpa visi dari Tuhan. Di ayat 2 dan 3, jarak Gunung Horeb dengan Kades Barnea, pintu gerbang tanah Kanaan, hanyalah berjarak 11 hari perjalanan saja. Jika seandainya mereka patuh pada visi Tuhan, hari ke-12 mereka sudah mulai masuk ke tanah Kanaan. Tetapi mereka mengabaikan firman Tuhan. Mereka mengabaikan perintah Tuhan. Mereka ingin menjalankan misi itu dengan cara mereka sendiri. Dan hasilnya apa? Hasilnya adalah perjalanan 11 hari itu menjadi 40 tahun. Itulah misi tanpa visi dari Tuhan. Teman-teman, kita memang harus bergerak. Tetapi kita tidak boleh bergerak berdasarkan kemauan kita sendiri atau dengan kekuatan kita sendiri. Pelayanan yang kita kerjakan harus lahir dari visi yang kita peroleh dari Tuhan. Jadi belajar dari kesalahan generasi tua Israel, milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan. Bersekutulah dengan Dia. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Lalu dengan pimpinannya kita bergerak, kita melakukan kehendak Dia. Tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.